Jika surga dan neraka tak pernah ada. Bahwa ini bukan dari orang lain misalnya. Contoh misalnya ke gunung atau kemana nggak ada orang misalnya sama sekali. Lalu kemudian di situ baca Quran. Benar-benar nggak ada orang. Atau nah itu tadi udah terjawab kan. Di sini akhirnya oh cuma karena ada CCTV. Akhirnya ke rumah. Berarti sebenarnya yang Mas perlu untuk lakukan benar-benar memang ya ketika memastikan ya. Ketika di rumah nggak ada CCTV Mas mau sholat. Berarti menurutku ya mungkin ini masih salah. Tapi mungkin ada sisa-sisa ada orang itu sih masih sih. Menurutku sih. Artinya gini. Aku merasa hal yang sama ketika pergi ke gym. Pertama kali pergi ke gym. Aku ngomong gym itu, aku dulu ngomong gini, ngapain sih pergi ke gym, gak ada gunanya, gitu kan ya. Lu ngabisin waktu gitu kan ya, cuma untuk disiksa dan segala macam. Pokoknya aku ngomong jelek lah tentang gym. Tiba-tiba aku masuk gym. Aku tahu semua orang di situ nggak akan ngeliat aku. Aku tahu secara teori. Atau kalaupun mereka ngeliat aku, mereka juga lupa 2 pekan lagi. Tapi aku malu aja, merasa nggak enak aja. Maka aku perlu temen tuh awal-awal. Temennya aku ke gym yuk, supaya kita nggak so asik kan gitu kan ya, supaya kita bisa ada yang dibully dan seterusnya. Nah tapi lama-lama kita merasa nyaman. Nah berarti aku merasa bahwasanya oke, aku memang khawatir dilihat oleh orang lain dan mungkin aku perlu kebiasaan. Nah Mas mungkin coba perlu untuk ngelihat, mengidentifikasi itu. Karena kalau ada CCTV berarti kan masih ada yang lihat kan. Tapi Mas, ini perasaan yang sama akan Mas temukan kalau nanti sudah level up. Tapi ini berat sih, udah masuknya ke sufi. Orang-orang sufi itu ketika dia level up, dia merasa malu bahkan sama segala sesuatu yang bisa membuat dia seolah-olah kehilangan koneksi dengan Allah. Misalnya, ada seorang sufi namanya Maulana Jalaluddin Rumi, itu berkata begini, jangan sampai ketika dia malam-malam ketika dia sholat, terus dia nangis karena dia terus kemudian ingat Allah ataupun merasa sedih dan segala macam, itu jangan sampai dia itu ketawa nangis oleh Allah. Karena dia nggak mau bahwasanya perasaan itu jadi seolah penghalang dia dengan Allah. Maka dia bilang sama air matanya, udah jangan kasih tahu ke Allah kalau aku nangis. Jangan jadi saksi kalau aku nangis. Karena aku pengen ini cuma aku yang nikmati sama Allah. Rumit sih memang. Aku juga belum sampai di titik itu sih. Kayaknya saya masih jauh deh. Nah, iya. Karena itu sangat aneh. Mau ngomong filosofis sih sebenarnya, tapi bukan ya mungkin filosofis, tapi akhirnya muncul di lagu kan. Kalau surga dan neraka nggak ada, kamu masih mau beribadah pada Allah nggak? Kalau semua alasan-alasan itu sudah nggak ada, kamu masih mau beribadah pada Allah nggak? Cuma for the sake untuk ibadah pada Allah. Ya tapi itu rumit sih, karena aku bilang, guys, udah kebanyakan manusia nggak akan sampai di titik itu sih. Kebanyakan manusia tetap perlu surga dan tetap perlu neraka. Tapi kita bisa elaborasi lagi. Kalau aku sih gini Mas, menurutku ya, aku sangat menghargai waktuku sendiri ketika belajar Islam. Dan aku sampai di titik ini lebih banyak improve ketika aku belajar sendiri.